Shalom keluarga damai, selamat beribadah di Minggu 5 April 2020 dalam rangka Minggu Prapaskah yang ke-6 sekaligus Minggu Palmarum dengan tema Memiliki Pikiran Kristus. Berdasarkan hasil rapat pleno Majelis GKI Dharma Permai pada 26 Maret 2020 terkait dengan meluasnya dampak dari wabah corona, maka diambil keputusan sebagai berikut. Meniadakan kebaktian umum, kebaktian PRAUD, dan kebaktian anak hingga tanggal 26 April 2020 di gedung gereja. Pada tanggal 29 Maret hingga 26 April 2020, ibadah umum akan dilangsungkan secara online yang akan disiarkan pada hari Minggu mulai pukul 7 pagi dengan mengakses link berikut ini. Segala bentuk kegiatan sehari-hari seperti latihan musik, paduan suara, dan kegiatan lainnya ditiadakan sampai dengan 30 April 2020. Keputusan tersebut diambil atas kesadaran akan tanggung jawab sosial di tengah masyarakat untuk memutus rantai penyebaran wabah corona ini. Mari jemaat, kita senantiasa mendukung dan berdoa. Kiranya Roh Kudus memberikan hikmat bagi kita untuk melakukan bagian kita dan beriman bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Berikut ini adalah rangkaian ibadah masa Paskah GKI Damai 2020. Ibadah Kamis Putih pada hari Kamis 9 April dengan tema Kerendahan Hati dan Ketaatan. Ibadah Jumat Agung pada hari Jumat 10 April dengan tema Keagungan Sebuah Kematian pada pukul 7 pagi. Ibadah Sabtu Sunyi pada hari Sabtu 11 April dengan tema Kesunyian di Tengah Keramaian. Ibadah Paskah Umum pada hari Minggu 12 April 2020 dengan tema Ia Telah Bangkit pada pukul 7 pagi. Dan ibadah Paskah Anak pada hari Minggu 12 April 2020 pada pukul 9.30 pagi. Diinformasikan juga bagi keluarga damai bahwa perjamuan kudus akan diundur hingga kita dapat kembali beribadah di gedung gereja. Juga untuk pelayanan sakramen baptis anak ataupun dewasa pada ibadah Paskah akan diundur waktu pelaksanaannya. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan beribadah dalam rangka Minggu Prapaskah 6 sekaligus Minggu Palma dengan tema Memiliki Pikiran Kristus yang akan dilayani oleh Pendeta Andreas Catur Wismantoro. Mari kita memulai ibadah kita dengan meninggikan Tuhan. Hai mari sembah yang maha besar. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita memulai ibadah Minggu Prapaskah yang ke-6 ini dengan mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih setianya kekal untuk selamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita
dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Puji nama Tuhan, meskipun kita masih belum bisa berhimpun bersama untuk beribadah di gedung gereja di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, biarlah kita boleh tetap percaya bahwa Tuhan hadir di dalam kemahakuasaannya, di dalam kekudusannya. Dia hadir dimanapun kita berhimpun, bukan karena banyaknya kita, tetapi karena hati kita yang mau memuji dan mengagungkan kesucian daripada Tuhan. Mari kita mengangkat pujian, suci, suci, suci. Jemaat yang terkasih, mari kita akan datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati untuk kita mohon belas kasih pengampunan atas dosa-dosa kita. Mari kita berdoa di dalam pengakuan dosa kita. Bapa Surgawi, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang senantiasa merancangkan yang terbaik dalam hidup kami. Namun manakala kami menuruti keinginan diri kami sendiri, kami hanya memikirkan untuk hal-hal diri kami sendiri yang berorientasi pada keinginan daging kami. Kami berdosa di hadapan-Mu. Maka itu ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kami kembali diingatkan untuk kami balik memiliki pikiran Kristus di dalam menjalani hari-hari kami ke depan. Terlebih lagi di tengah situasi dan kondisi yang seperti sekarang ini. Maka biarlah melalui pengakuan dosa kami dan juga di dalam anugerah Tuhan, kami boleh mendapatkan pembaharuan iman kami. Sehingga hidup kami ke depan sebagai umat pilihan-Mu, kami hidup dengan memiliki pikiran Kristus. Ampunilah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kami memohon. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, mari kita masuk di dalam doa untuk pembacaan dan perenungan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, di tengah kondisi yang kami hadapi saat ini, biarlah kami sebagai umat kepunyaan-Mu, orang yang percaya kepada Kristus Yesus, biarlah kami boleh memiliki pikiran Kristus, sehingga di dalam kehidupan kami, sungguh kami bukan hanya berorientasi pada diri kami sendiri, tetapi lebih daripada itu, hidup kami berorientasi kepada Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan bersama-sama membuka di dalam Alkitab kita. Kita akan membaca di dalam Injil Matius pasal yang ke-27, ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-14. Injil Matius pasal 27 ayat 11 hingga 14. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, minggu ini merupakan minggu Prapaskah yang ke-6 sekaligus Minggu Palmarum, di mana kita mengingat kembali peristiwa Yesus masuk ke Yerusalem. Di mana pada saat Yesus masuk ke kota Yerusalem, ada penyambutan yang luar biasa. Mereka banyak orang berseru, "Hosana, Hosana, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan." Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melalui peristiwa ketika Yesus setelah ditangkap, lalu diperhadapkan kepada Pilatus, kita bisa melihat bagaimana sikap respon daripada Tuhan Yesus di tengah keadaan yang sulit itu. Di tengah keadaan yang mengancam dirinya. Maka itu di dalam Minggu Prapaskah yang ke-6 ini, kita akan merenungkan satu tema, memiliki pikiran Kristus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika seseorang menilai dirinya sendiri, menurut seorang yang bernama Robert Mulholland, ada 3 cara seseorang di dalam menilai dirinya sendiri. Dan itu berdampak di dalam kehidupan spiritualnya, sekaligus di dalam sikap keseharian yang dijalani. Robert Mulholland menegaskan bahwa ketika seseorang menilai dirinya sendiri dengan satu pemikiran bahwa aku adalah apa yang aku kerjakan. I am what I do. Maka itu ketika seseorang mendapati konsep demikian, maka dia akan bekerja dengan sebaik-baiknya karena dia menganggap bahwa dengan bekerja dia menemukan identitas dirinya, nilai daripada dirinya. Tetapi di dalam keberadaan dia yang melihat bahwa saya adalah diri saya yang bekerja, menghasilkan sesuatu, itu kembali lagi berpusat pada dirinya sendiri. Maka itu ketika dia mengalami kegagalan, tidak sedikit dari antara orang yang mengalami pemahaman yang demikian, orang itu menjadi frustrasi.
Ketika dia mengalami sesuatu yang tidak seperti yang dia pikirkan, dia akan mengalami kondisi putus asa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Yang kedua, Robert Mulholland menegaskan bahwa seseorang di dalam memahami dirinya, I'm what other people say. Jadi nilai diri saya ini, siapa saya ini adalah menurut apa kata orang. Kalau saya ini dikatakan oleh orang banyak, saya orang yang baik, oh berarti saya baik. Tetapi kalau ada orang yang mengatakan, aduh kamu ini kurang baik, oh betapa kita ini menjadi sedih karena perkataan orang lain. Lalu yang ketiga, pemahaman terhadap diri sendiri adalah dari seberapa banyaknya harta yang dia miliki. I am what I have. Jadi diri saya ini dinilai dengan berapa banyaknya harta yang saya miliki. Semakin saya kaya, semakin banyak harta, oh berarti saya semakin berharga. Sehingga ketika hartanya kurang sedikit saja, yang sisa masih banyak, tetapi ketika memiliki pemahaman yang demikian, orang ini bisa mengalami satu tekanan, depresi yang luar biasa karena hartanya berkurang. Dengan pemahaman yang demikian. Nah, dari konteks ini saya mengajak untuk kita melihat pikiran daripada Kristus. Supaya kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus di dalam minggu Prapaskah yang ke-6 ini boleh memiliki pikiran Kristus terhadap nilai diri. Karena apa yang dilakukan, apa yang dihadapi oleh Tuhan Yesus di tengah kondisi yang sangat sulit, yang sangat kritis, yang begitu mengancam dirinya, Yesus memiliki satu sikap yang agung. Mari kita akan melihat apa yang dipikirkan oleh Yesus ketika menghadapi satu peristiwa. Dia yang tidak bersalah, dia yang tidak berbuat jahat, tetapi ditangkap, diadili. Dan pada saat itu imam-imam kepala, para petinggi-petinggi agama, tua-tua agama itu membawa Yesus bersama dengan orang yang banyak. Itu ke hadapan Pilatus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, satu peristiwa yang sulit yang sedang dihadapi sebenarnya sedang menunjukkan tentang pemahaman dirinya sendiri. Apa yang dipikirkan tentang dirinya sendiri itu akan teruji di tengah situasi yang sulit. Di tengah keadaan yang berat, bahkan yang mengancam keselamatan dirinya. Nah untuk itu mari kita belajar daripada pikiran Kristus. Sehingga sekalipun di tengah situasi yang berat seperti itu, dia yang tanpa salah diperhadapkan untuk diadili, bahkan untuk dijatuhi hukuman. Maka kita bisa melihat ketika Yesus memahami akan siapa dirinya, sehingga ketika dia mengerjakan banyak hal, dia mengajarkan, dia membuat mukjizat, dia membantu orang lain dan seterusnya. Dia tahu bahwa yang dia kerjakan bukan untuk dirinya. Maka itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, nilai diri itu bisa ditentukan dari pemahaman kita tentang apa yang kita kerjakan untuk siapa. Yesus mengerjakan segala sesuatu bukan untuk dirinya, tetapi untuk mengerjakan pekerjaan Bapa. Di mana Tuhan Yesus dengan jelas dicatat di dalam Injil Markus pasal 10. Kita bisa melihat di mana di dalam Injil Markus pasal 10 ayat yang ke-45 di sana dikatakan karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi ketika Yesus melakukan banyak hal bukan karena untuk dirinya sendiri tetapi untuk mengerjakan bagi banyak orang. Sehingga di tengah kesulitan Yesus tahu bahwa itulah tujuan hidupnya, itulah nilai dirinya untuk berkorban, memberikan nyawanya. Maka itu di tengah situasi yang sulit seperti yang sekarang kita hadapi, sebagai pribadi yang percaya kepada Kristus, ketika sekarang kita ini hanya tinggal di rumah, apa yang kita lakukan begitu terbatas.
Tetapi dengan kondisi yang sulit seperti ini, apa yang menjadi pemikiran kita? Apa yang menjadi tujuan kita? Biarlah ketika kita tinggal di rumah saja, itu menjadi bagian kesadaran kita untuk kita juga menjaga bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarga kita, tetapi juga orang-orang di sekitar kita. Sehingga di situ kita tahu, Yesus yang mengorbankan nyawanya. Mungkin kita belum seberapa mengorbankan nyawa kita, tetapi ketika kita berdiam diri, kita menjaga jarak, itu merupakan satu pengorbanan kita, bukan? Bukan karena kita tidak mengerjakan banyak hal, tetapi diri kita biarlah boleh memiliki pikiran Kristus. Dengan berdiam diri, kita pun juga boleh mengorbankan diri kita untuk kepentingan banyak orang. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat bahwa ketika Tuhan Yesus diperhadapkan di depan Pilatus, di depan orang banyak, para pemuka-pemuka agama, imam-imam kepala. Ketika Yesus ditanya, "Engkaukah raja?" Yesus menjawab kepada Pilatus, "Engkau sendiri yang mengatakannya." Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun Pilatus bertanya, tetapi pertanyaan itu sekaligus menjadi pernyataan Pilatus bahwa Yesus adalah raja. Yesus tidak sedang mempromosikan dirinya raja, tetapi Yesus sekalipun dikatakan bukan raja atau siapapun, bagi Yesus tidak masalah. Yesus tidak sedang memperjuangkan status dirinya. Kalau orang lain menilai dirinya, apa yang menjadi kata orang terhadap dirinya. Tetapi bagi Yesus tidak demikian. Sehingga ketika Yesus didesak lagi, Yesus tidak berkata-kata satu kata pun di dalam peristiwa yang berat itu. Yesus diam. Karena dia tahu bahwa nilai dirinya bukan dari kata orang. Tetapi Yesus tahu bahwa nilai dirinya adalah sedang mengerjakan pekerjaan Tuhan. Maka itu ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria, lalu para murid itu datang untuk bertanya, Yesus jelas di sana bahwa dia sedang melakukan kehendak Bapa. Bukan kata orang, tetapi kehendak Bapa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam konteks situasi kita sekarang ini, ketika kita melakukan, memberi bantuan, memberi pertolongan, memberi dukungan dalam bentuk apapun kepada orang lain, biarlah itu bukan karena kita sedang mencari apa kata orang terhadap kita. Oh, gereja luar biasa, peduli dan seterusnya. Saya kira bukan itu. Tetapi ketika kita melakukan banyak hal, bukan karena kata orang, tetapi kita sedang melakukan kehendak Tuhan atas kita. Sehingga situasi yang sekarang ini kita hadapi bersama, di mana kita tidak diizinkan untuk beribadah, berhimpun, berkumpul di gereja, di gedung gereja. Biarlah kita sedang mengerjakan kehendak Bapa. Supaya melalui kondisi ini, kesulitan yang kita hadapi bersama, bukan hanya gereja Tuhan, tetapi juga seluruh rakyat Indonesia, bahkan negara-negara lain pun. Dan biarlah ini menjadi bagian kita sedang mengerjakan pekerjaan Bapa. Sehingga bukan karena kata orang, tetapi biarlah kita boleh melakukan kehendak Bapa. Yang ketiga, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Yesus diperhadapkan pada situasi yang sulit seperti itu, Yesus memunculkan identitas dirinya yang sesungguhnya. Yaitu ketika dia ditanya, bahkan dituduhkan hal-hal yang jahat. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Yesus diam. Bahkan Yesus diam 1000 kata. Sebenarnya Yesus bisa menunjukkan bahwa saya ini hebat. Dia bisa memanggil orang-orang yang untuk membela dirinya, memberi sanggahan, berargumentasi. Tetapi Yesus tidak melakukan itu. Kenapa? Karena dia tahu
bahwa Dia yang empunya segala-galanya. Dia yang memiliki segala sesuatu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita percaya kepada Kristus, biarlah kita juga boleh memiliki pikiran Kristus. Di mana Kristus yang telah mati di atas kayu salib, namun Dia bangkit pada hari yang ketiga dan Dia naik ke surga. Lalu Yesus pernah berfirman, ketika engkau percaya kepadaku, engkau diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Bukankah berarti ketika kita percaya kepada Kristus, hidup kita ini hidup di dalam satu status sebagai anak-anak Allah. Itu berarti kita punya jaminan hidup yang kekal. Sehingga identitas diri kita bukan karena apa yang kita punya secara harta duniawi, tetapi kita boleh memiliki satu jaminan hidup yang kekal. Dan itulah yang ada di dalam Kristus. Maka itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam minggu Prapaskah yang ke-6 ini, sekaligus menjadi minggu Palmarum, biarlah kita juga boleh diingatkan kembali, jangan sampai sebagai orang yang percaya kepada Kristus, sebagaimana peristiwa Palmarum itu, banyak orang menyambut Yesus ketika datang ke kota Yerusalem, dengan teriakan Hosana, Hosana. Tetapi pada akhirnya mereka juga berteriak, salibkan dia, salibkan dia. Biarlah kita tidak melakukan hal itu. Maka biarlah kita boleh memiliki pikiran Kristus. Sehingga hidup kita bukan karena apa yang kita kerjakan, tetapi ketika hati kita mau tunduk atas kehendak Tuhan. Dan hidup kita yang telah dijamin ini boleh melakukan banyak hal tanpa ada motivasi self-oriented. Tetapi biarlah God's oriented. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita masuk di dalam doa syafaat kita. Bapa di dalam sorga, Bapa yang mengasihi kami, biarlah pada minggu Palmarum ini, di dalam masa Prapaskah yang ke-6, kami diingatkan kembali untuk boleh memiliki pikiran Kristus, sehingga sekalipun di tengah kondisi yang sulit, satu situasi yang tidak pernah terpikir dan disiapkan, kondisi yang begitu menekan dan begitu berat, biarlah kami tetap memiliki pikiran Kristus, di mana kami tidak menilai diri kami sendiri dengan apa yang kami kerjakan. Kami tidak menilai diri kami sendiri dari kata orang, dan kami tidak menilai diri sendiri dengan harta yang kami miliki, tetapi hidup kami berpusat kepada Tuhan. Maka itu ya Bapa, jadikan kami berkat di tengah kondisi yang berat ini. Jadikan kami alat untuk menghibur orang, sekalipun kami butuh dihibur, karena Roh Kudus yang akan memampukan kami. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, pemerintah yang sedang menangani wabah COVID-19 ini. Kiranya Tuhan hikmat-Mu menaungi pemerintah bersama dengan para aparat. Kami juga berdoa untuk warga masyarakat yang ada. Kiranya Tuhan juga memberikan kesadaran supaya boleh saling menjaga, saling melindungi. Kami berdoa untuk mereka yang sudah terjangkit virus corona ini. Kiranya Tuhan hiburkan, Tuhan beri semangat, Tuhan beri kekuatan, Tuhan beri penghiburan dan pengharapan. Sehingga mereka dengan kekuatan yang baru dari Tuhan, mereka boleh mendapatkan kesembuhan dari Tuhan. Dan inilah menjadi satu kesaksian di mana Tuhan turut bekerja di dalam segala keadaan. Terpujilah Engkau Bapa. Kami berdoa juga untuk keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang yang mereka cintai. Oleh karena wabah virus ini, mereka harus meninggalkan orang-orang yang terkasih. Kiranya Tuhan hibur keluarga. Kami berdoa ya Bapa, supaya ini tidak mendatangkan satu duka cita yang berkepanjangan, tetapi justru ini mendatangkan satu pengharapan iman di dalam Tuhan untuk kami berjuang bersama-sama. Terpujilah Engkau Bapa. Inilah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mari kita bersama dengan jemaat seluruh abad dan tempat. Marilah kita
mengiklarkan kembali pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita akan memberikan persembahan kita dengan mendasarinya berdasarkan Roma 12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak Ibu, pergunakanlah waktu-waktu kehidupan kita sebagai persembahan yang sejati bagi Tuhan. Pakailah waktu di hidupmu. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa persembahan. Tuhan, terima kasih untuk hidup kami. Ajarilah kami selalu memakai waktu dalam kehidupan kami sesuai dengan kehendak-Mu. Ajari kami untuk selalu bersyukur untuk setiap anugerah-Mu. Terimalah persembahan kami ya Tuhan, pakailah untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah kita Minggu Prapaskah yang ke-6 ini dengan satu pujian Sang Kristus Bangkit. Nyanyilah. Haleluya, haleluya,
Jemaat yang terkasih, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.